Baik, selamat pagi ibu-ibu yang telah berkumpul di sini. Selamat datang. Yahoo. Yahoo. Baik ya, kita telah berkumpul di sini ya. Kenapa tujuan kita kenapa bisa berkumpul di sini adalah untuk belajar sama-sama ya. Baik, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sitona Bulala dari Kabupaten Nias Selatan. Baik, ada tujuan kita di sini adalah materinya adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, ibu-ibu sekalian, ya, mungkin kita sebagai orang tua kita merindukan menjadi orang tua yang lebih baik, ya, ingin menjadi orang tua yang lebih baik biar juga anak kita akan lebih baik juga, bukan hanya ibu, juga anak kita akan lebih baik. Ketika kita melakukan baik, maka hasilnya juga akan baik. Baik, kita akan coba ya bagi kelompok dulu ya dalam materi ini ya. Kita bagi kelompok ya, kita bagi 3 kelompok ya. Ya, yang berjumlah 30 orang, maka dalam hal ini kita bagi 3 ya. Yang kita mencoba kita mulai angka 1 dan 2 dan 3, kita bagi 3 kelompok. Oke, mulai dari sana menyebutkan. Oke, baik, mulai dari situ Bu ya. Oke, baik, setelah itu kita akan lakukan yang menyebutkan angka 1 tadi coba berkumpul di kelompok 1, dan yang menyebutkan angka kedua coba berkumpul di angka kedua dan ketiga. Oke, mantap ya Bu. Oke ya. Dalam hal ini saya datang di sini bukan untuk menggurui dan bukan ya, tapi kita mencoba akan belajar bersama-sama menjadi orang tua yang lebih baik. Bukan hanya Bapak dan saya juga akan coba menjadi orang tua yang lebih baik ya. Selanjutnya kita akan ya coba bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik ya. Kenapa, apa tujuan kita menjadi orang tua yang lebih baik ini adalah tujuannya supaya anak kita ke depan akan lebih baik ya, dan akan lebih ya lebih daripada kita ke depan ya, standar hidupnya akan lebih dari kita ya. Baik ya, mungkin ibu-ibu ya sudah pengalaman bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Saya tanya sama bapak ibu, sama ibu ya, bagaimana yang pernah Anda rasakan menjadi orang tua yang lebih baik. Oke ya, oke ya, iya, mantap Bu ya. Oke, mantap ya, selalu dengan Ibu Mawar ya. Ya. Oke ya, oke, selanjutnya ya, bagaimana cara ini agar menjadi orang tua yang lebih baik ya. Yang pertama adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan akan sebagai orang tua ya, yang membahagiakan ya, hal-hal yang membahagiakan ya. Ibu-ibu, ada beberapa ya dalam hidup kita ini yang membuat kita bahagia ya, ada kan? Oh iya ya, ketika iya ya, ketika oh iya, mantap, ketika itu pertanyaan ibu yang pendapat dari ibu bahwa menjadi ketika suaminya mendapat pekerjaan. Oh iya, nah itu nah ya, oh iya, ketika dia saat melahirkan saat pertama sekali. Oke, selanjutnya apalagi ya, oh ketika anaknya menjadi juara di kelas. Oh mantap itu. Itu mantap Bu. Berarti sudah mantap ya. Itu adalah
hal-hal yang membahagiakan ini. Kita coba mengingat kembali hal-hal itu, ya, hal-hal yang baik itu, ya, sebagai orang tua, ya. Nah, kita coba begini, itu mantap, ya. Yang kedua adalah sejalan antara perbuatan dengan perkataan, ya. Sejalan perkataan ini, ya, apa yang kita sampaikan, sejalan apa yang kita perbuat juga, ya. Mungkin, tapi ini bukan saya menggurui, tapi mungkin ada kejadiannya, ya. Ada beberapa juga, ya, orang tua juga ketika dia bicara begini tapi tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Coba, ya, banyak orang tua yang berkata, coba ini, nak, jangan merokok, ya, itu akan membahayakan kesehatan. Tapi malah dia juga merokok, kan, tapi tidak sesuai. Dia melarang anaknya, tapi dia juga tidak, ya, mengikutinya, ya. Apalagi, ya, ketika kita menyuruh anak kita coba, ya, untuk pergi ke gereja, tapi kita sendiri tidak pernah pergi bergereja, beribadah, ya, tidak setuju. Tapi coba, ya, nah, nih, ya, kita pergi ke gereja, nah, ya, tapi sesuai dengan apa yang kita katakan. Ada lagi, kita menyuruh anak kita untuk berdoa setiap pagi, setiap hari, ya, tapi kita sendiri tidak pernah berdoa. Tapi coba kalau kita makan, ya, kita coba makan, ya, kita menyuruh anak kita, nah, berdoa, kita selalu bersyukur, ya, sebelum makan itu kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita sendiri sebagai orang tua tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bersyukur apa yang kita terima. Itu adalah contohnya, ya, Bu. Yang ketiga adalah selalu bersikap, selalu berusaha melihat hal yang positif pada diri. Kita ingin melihat hal-hal yang baik, yang positif sajalah, ya. Jangan terlalu, ya, pesimis sekali. Hal yang positif baiklah, ya, baik kepada anak-anak kita, ya, ya, selalu berusaha, kita melihat, berusaha, kita harus itu, ya. Yang keempat adalah bersikap dan bertutur kata yang baik, ya, tanpa kekerasan. Kita bersikap, bertutur kata yang baik, ya. Bagaimana caranya? Ketika anak kita, ya, mau, contohnya terlambat pulang ke rumah, ya, apa yang kita, ya, jangan langsung ketika dia datang, nak, kenapa lu terlambat? Jangan. Tapi apa yang kita lakukan? Nah, kami ya, terlalu cemas, nah, ya, ya. Dan coba kita adalah duduk bersama. Nah, kenapa? Ya, maka anak itu akan sadar apa yang dilakukannya, ya. Itu, ya. Dan selanjutnya adalah itu tanpa kekerasan. Ada beberapa hal, ya, ada beberapa kejadian, ya, yang terjadi ketika ada kesalahan anaknya, langsung ketika itu langsung tampar, pukul, ya, apa yang terjadi? Anaknya menjadi, coba, tangannya jadi luka, ya. Habis itu anak jadi juga menjadi pemalu, ada mungkin ada dendam lah, ya, begitu dia. Baik Ibu, mungkin selanjutnya kita akan kembali mencoba kepada hari-hari berikutnya, karena waktu juga akan membatasi kita,
dan mungkin juga ibu pergi ke tempat kerja masing-masing. Baik ya, sekian yang saya ucapkan. Ya, Fong.